Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali saya Farah Fitria menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan dalam Stetoskop edisi kali ini. Seperti biasa Anda bisa saksikan acara ini, program Stetoskop pada hari Rabu minggu kedua dan keempat setiap bulannya pada pukul 7 malam. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, kami sudah mempersiapkan tema yang menarik sekali, yakni tentang memilih makanan sehat untuk wulan atau warga usia lanjut ya, atau mungkin lansia ini. Dan di samping saya sudah hadir dua orang narasumber dari Poltekkes Kemenkes Kota Malang. Ini utamanya dari jurusan gizi pemirsa. Ada Ibu Endang Widayati SSTMK. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Apa kabar Ibu? Baik. Baik Ibu ya, alhamdulillah. Ya, kemudian di samping Ibu Endang ada Ibu Diniyah Kolidah SST SGZ MPH. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Kelihatan ceria sekali ya. Ahli gizi soalnya ya. Saya lihat baru sekali ini ya. Baik. Kita memilih tema tentang memilih makanan sehat untuk wulan ya, atau warga usia lanjut, jadi lebih keren ya misalnya wulan disingkat seperti itu. Kategori usia lanjut itu orang-orang dengan usia berapa ini Ibu Endang dulu? Iya. Jadi wulan, memang sekarang istilahnya wulan. Jadi dulu istilahnya ada lansia, kemudian usila, kemudian ada manula, kemudian juga ada glamor, golongan lanjut umur. Nah sekarang yang lagi ngetren istilahnya adalah warga usia lanjut. Jadi seseorang dikatakan masuk golongan wulan itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah tidak produktif lagi. Itu lansia. Batasannya, salah satu batasannya. Jadi itu ya. Iya. Tapi sebelumnya ada pralansia gitu ya. Iya. Jadi yang dikatakan lanjut usia atau wulan itu antara umur 60 ya, sampai 70. Rata-ratanya ada di usia 60 tahun ke atas itu kita sebutnya dengan warga usia lanjut. Jadi karena udah nggak produktif dibilang wulan itu ya. Tapi soalnya masih produktif. Atau mungkin identiknya sama usia pensiun ya. Mungkin kan ada usia pensiun yang berbeda-beda, tapi rata-rata di usia 60 tahun kita bisa katakan sudah masuk ke wulan. Baik. Permasalahan yang sering timbul pada wulan itu sendiri apa ini Ibu Dini ya? Ya, karena memang namanya usianya sudah di atas 60 tahun, jadi semua fungsi tubuh juga sudah mulai menurun, mulai dari sistem pencernaan, metabolisme tubuh juga sudah menurun, hampir semua organ tubuh juga sudah mengalami penurunan ginjal dan lain-lain, terutama pencernaan ya, karena yang sangat berhubungan dengan makanan di sistem pencernaan. Mulai dari gigi yang sudah mulai tanggal goyang ya. Jadi makannya nggak bisa macam-macam ya, lagi. Apalagi kalau ada beberapa penyakit ya. Kemudian di kerongkongan juga. Kadang-kadang kan kalau usia tua, kadang-kadang kalau makan agak susah, gampang keseret gitu ya. Jadi makanya harus dengan minum air yang banyak dan lain-lain. Kemudian mulai muncul beberapa penyakit pada usia-usia. Penyakit degeneratif, osteoporosis karena tulang komposisinya juga sudah mulai berkurang. Kemudian kalau pada wanita terutama sudah jelas sekali ya kalau sudah usia 60 kan sudah menopause ya. Jadi itu ya permasalahan-permasalahan yang pada umumnya timbul pada wulan ya, warga usia lanjut. Baik, otomatis kalau misalkan mereka udah mengalami banyak penurunan fungsi ya, Ibu Endang ya, bisa menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk wulan gitu. Jadi mereka umumnya sudah istilahnya memasuki dunia putih, meninggalkan dunia hitam gitu ya. Karena rambutnya sudah mulai memutih, tadi disampaikan oleh Bu Dini, mengalami kemunduran fungsi organ. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah pola makan, ya. Kemudian gaya hidup seperti mengurangi merokok, ya. Kemudian tetap bersosialisasi ya, dengan mungkin teman-teman sesama manula, nah itu diperlukan. Sampai sekarang kan ada yang namanya posyandu lansia, nah itu kan merupakan wadah atau tempat mereka untuk sharing, bersosialisasi, ya, curhat-curhatan istilahnya itu, ada wadahnya. Gitu. Jadi dengar-dengar ini baru-baru ini angka ketahanan hidup atau apa itu istilahnya ya? Angka harapan hidup ya untuk para manula di Indonesia itu udah mulai meningkat sekarang ya. Itu membuktikan bahwa sebenarnya penanganan terhadap wulan atau warga usia lanjut itu udah mulai tertangani dengan baik Ibu. Iya, supaya nanti pada saat masuki usia wulan tetap terjaga kualitas hidupnya.
Mungkin perlu saya tambahkan lagi, ada satu lagi yang penting, olahraga. Jadi untuk mengimbangi aktivitas tetap diperlukan olahraga. Hanya memilih olahraga yang tepat untuk Wulan memang perlu diperhatikan karena tidak sama seperti pada saat usia dewasa. Kalau masih muda bisa satu-satu atau apa. Tidak bisa gitu lagi ya, nge-gym mungkin gitu. kan. Iya. Ya. Baik, saya ingin lebih detail lagi nih ya kepada Ibu Endang ini, Ibu ya. Tadi kan dikatakan hal-hal penting yang perlu diperhatikan untuk para Wulan itu diantaranya adalah pola makan. Nah, ini pola makan yang seperti apa yang seharusnya disarankan untuk para Wulan itu, Ibu Endang? Iya, pola makan sebetulnya sama dengan walaupun dia sudah Wulan dengan sebelumnya, misalnya dewasa, remaja itu sama. Jadi tetap memperhatikan pola hidup yang seimbang. Jadi pada saat makan tetap ada sumber tenaga, ya karbohidrat, lemak, protein itu tetap diperlukan. Jadi presentasinya misalnya kalau karbohidrat sama 50-60%, kemudian lemak diupayakan kurang dari 30%, kemudian protein ya 0,8 sampai 1 kilogram berat badan atau kira-kira 15-20% dari total kebutuhan ya. Jadi tetap seimbang untuk pola makannya. Jadi tapi tetap nggak bisa disamakan sama yang masih muda ya, Ibu Endang ya? Iya, kebutuhannya juga berkurang untuk energi. Itu kalau laki-laki sekitar 2.250, kalau wanita sekitar 1.700-an. Jadi kira-kira berkurang sekitar 5-10% dibanding. Bahkan sampai 30% pada usia di atas, kan masih ada juga lansia usianya sampai 90 tahun masih jadi semakin bertambah usia semakin berkurang karena metabolismenya juga semakin menurun. Gitu ya. Baik, jadi itu tadi ada takarannya ya, Ibu Endang ya. Itu kalau kita ingin dapatkan informasi tentang takaran menu makanan pada bulan itu, kita bisa cari infonya di mana itu, Bu Endang? Infonya di Posyandu ya ada ya, Posyandu. Biasanya ada, atau biasanya kan perlu konsul, bisa ke ahli gizi, bagaimana pola makan untuk manula, apa-apa yang harus dibatasi, apa-apa yang dianjurkan. Nah, itu kan perlu mempersiapkan diri ke arah itu karena biar kualitasnya tadi. Ya, terutama pada manula yang ini ya sudah punya keluhan ya. Iya, terutama yang dengan penyakit. Karena rata-rata manula memang sudah diikuti dengan penyakit, itu memang yang perlu diperhatikan. Ada spesifik bahan makanan, jumlah maupun pemilihan bahan makan itu harus lebih diperhatikan pada yang dengan kondisi khusus pada manula. Diperlunya konsultasi pada ahli gizi itu Bu ya. Jadi biar nggak salah kaprah nanti ya ketika dia diabetes malah banyak gula gitu ya. Baik, pola makan, kemudian lifestyle ini kepada Ibu Dini ini ya. Kalau bisa kan pada usia lansia kan diharapkan masih bisa produktif walaupun dengan keterbatasan ya. Jadi untuk pola hidup mungkin kebiasaan-kebiasaan yang terutama merokok, yang kebiasaan yang salah. Kemudian karena harus dengan istirahat yang cukup, tidak bisa lagi pada usia lansia begadang malam, sudah tidak ada lagi. Jadi olahraga itu juga perlu didukung. Jadi pembagian waktu untuk dalam satu hari pada warga usia lanjut ini memang tidak sama pada saat dewasa. Mungkin produktivitas yang dulu kadang-kadang pada usia lansia kan dipikirnya masih bisa kepingin eksis begitu ya, tapi masih ada batasan-batasan pada mereka. Gaya hidupnya ya. Jadi harus banyak pembatasan. Kalau misalnya masih muda sering main-main. Ya gitu mungkin lebih rileks kalau pada Wulan ya, karena mungkin sudah hidup dengan cucu-cucu. Kemudian MC ya, ngomong cucu gitu ya, ada istilah lain ini ya. Jadi kalau masih muda cara dia rileksnya dengan cara mungkin kemana-mana, tapi kalau udah tua mungkin hiburannya cucu ya, berkebun itu ya, sudah tua ya. Jadi banyak manfaatnya ya. Lifestyle. Kemudian istilahnya istirahat untuk para Wulan ini bagaimana seharusnya ini? Mungkin tidak sama antara masing-masing individu ya, tergantung dari individunya. Hanya disarankan yang cukup untuk mereka karena memang harus diistirahatkan organ tubuhnya, gerak tubuhnya. Jadi misalnya harus membagi waktu setiap pagi, diharapkan memang mereka tetap ada aktivitas olahraga walaupun hanya sekedar jalan pagi. Karena terekspos dengan vitamin D dari sinar matahari ini sangat dibutuhkan sekali untuk mereka. Kemudian setelah itu mungkin istirahat sebentar, kemudian
berkumpul bersama keluarga di jam-jam mungkin ada yang membaca, ada yang masih bisa dengan ibu-ibu yang masih bisa memasak. Setelah itu istirahat. Kalau malam juga istirahat yang cukup, hanya itu saja. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dewasa, hanya mereka tidak punya aktivitas pekerjaan, itu saja. Kalau sudah tua itu harus mengurangi emang ya Bu ya. Baik. Kemudian untuk sosialisasi ya Bu Endang ya, maksudnya nih apa ini maksudnya? Harus tetap mereka melakukan kegiatan yang seperti orang dewasa atau gimana ini maksudnya? Kalau wulan itu memang berbeda. Kalau wulan itu di kota dengan yang di desa itu sudah berbeda. Caranya berbeda Ibu ya? Iya, jadi seperti kalau di kota mungkin dia berkebun, menanam anggrek. Nah kalau di desa kadang-kadang mereka masih harus bekerja, masih gitu, ke sawah, di ladang, ke sawah. Nah, itulah. Jadi kadang-kadang memang berbeda sasarannya. Ya, kita sarankan, waduh itu enggak bisa Bu, karena kami kan harus masih mencari nafkah gitu. Pernah ya kami memberikan ceramah di desa, ternyata seperti itu. Ya. Kemudian tadi sosialisasi. Nah, ini kan berarti mereka tetap berada di lingkungannya gitu ya, di lingkungan seusia wulan tersebut. Contohnya di kegiatan apa kira-kira pengajian, itu mereka bisa kumpul. Kemudian kadang-kadang senam lansia. Jadi mereka masih punya semangat ya, nanti jam 5 ketemu senam pagi, ketemu dengan temannya. Nah, itu kan juga merupakan yang diharapkan seperti itu. Dan komunitasnya Bu ya. Iya. Gak mungkin sama yang lebih muda gitu ya, kan udah lain ya. Supaya tetap ceria di usia tua. Tema obrolannya udah beda kan gitu ya. Baik. Nanti kita akan lanjutkan pembicaraan kita Ibu ya tentang memilih makanan sehat untuk wulan atau warga usia lanjut. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, selepas jeda pariwara berikut kami akan segera kembali. Baik, terima kasih Anda masih bersama Stetoskop edisi kali ini, masih dengan tema memilih makanan sehat untuk wulan atau warga usia lanjut, masih dengan Ibu Endang dan Ibu Dini dari Poltekkes Kemenkes Kota Malang. Ini jurusan gizi Ibu ya. Baik, tadi sudah diulas tentang usia seseorang yang tergolong wulan itu yang seperti apa pemirsa, kemudian permasalahan yang sering timbul dan juga hal penting yang perlu diperhatikan untuk para wulan. Dan ini kita sudah mulai mengarah pada materi atau topik ya tentang gizi mereka atau makanan sehat. Nah, ini kebutuhan energi atau zat gizi yang dibutuhkan para wulan ini ya Ibu Dini. Ini seperti apa ini? Ya, untuk energi yang dibutuhkan karena metabolismenya terjadi penurunan, energinya juga semakin menurun dengan bertambahnya usia, bertambahnya usia. Jadi rata-rata 5 di usia-usia awal 60 tahun berkurang 5% dari sebelumnya. Jadi kemudian bertambah lagi sampai bisa sampai 20%. Karena tadi ada penggolongan usia-usia pada wulan. Kemudian itu dari energi. Kalau untuk proteinnya sama seperti dewasa, hanya perlu ada pembatasan kalau ada gangguan tertentu yang terutama di metabolisme protein. Sedangkan lemak seperti yang sudah disampaikan Bu Endang tadi kurang dari 30%, sedangkan karbohidrat 50-60%. Jadi pada intinya dari yang sebelumnya, dari pada saat dia dewasa harus dikurangi. Itu saja. Jadi baik dari porsi maupun pemilihan jenis bahan makanan. Ada istilah zat gizi mikro dan makro. Nah, itu seperti apa itu Ibu? Iya. Kalau zat gizi makro atau makronutrien itu contohnya adalah dari sumber karbohidrat, protein, lemak. Nah, tadi sudah disampaikan Bu Dini jumlahnya. Untuk mikronutrien yang kita perlukan contohnya untuk vitamin. Nah, vitamin yang diperlukan di sini contohnya vitamin D ya, itu. Kemudian ada kalsium, kemudian dibutuhkan untuk Fe-nya karena biasanya anemi. Nah, jadi itu yang diperlukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah cara pengolahan makanan itu. Ya, jadi karena usianya sudah manula tadi, sedangkan untuk kebutuhan lemak juga dibatasi, pengolahan juga harus diperhatikan. Jangan terlalu banyak yang digoreng. Jadi lebih baik yang direbus, kemudian dikukus. Kalau ikan misalnya mengurangi yang digoreng-goreng, ya dipepes, ya itu lebih bagus untuk manula. Jadi selain zat gizi yang istilahnya perlu ada takaran khususnya, juga termasuk cara mengolah ya Ibu Endang dan Ibu Dini ya, untuk para wulan itu sendiri. Baik, jadi ini perlu banyak belajar ya untuk misalkan kita di anggota keluarga kita ada yang sudah mencapai usia wulan ya. Baik. Seandainya para wulan ini mereka tidak
apa istilahnya kurang ya dalam zat gizi makro atau mikronya ini, gimana ini pengaruhnya? Ya pasti ada pengaruhnya karena terutama untuk vitamin mineral ini kan untuk mengatur metabolisme tubuh. Dia memang dikonsumsinya tidak terlalu banyak, tapi harus cukup. Jadi tetap menganut prinsip gizi seimbang, harus ada setiap harinya. Seperti vitamin C, vitamin B, B12, B1 dan asam folat, kalsium, Fe itu tetap harus dikonsumsi, apalagi dengan kondisi kalau misalnya ada anemi tetap harus dikonsumsi. Hanya saja karena sumbernya ada di sumbernya vitamin dan mineral, kebanyakan orang taunya ada di sayur dan buah-buahan. Dan pada kondisi manula dengan gigi keadaan gigi yang sudah mulai berkurang dan goyang, mungkin mereka kesulitan apa yang harus dikonsumsi. Tidak mungkin manula yang habis giginya makan masih apel, harus harus menggigit apel gitu ya. Jadi mungkin pemilihan bahan-bahan apa saja yang itu yang perlu diperhatikan bagi para wulan. Sebenarnya contohnya seperti kalsium kan, orang melihatnya kalsium, sumber kalsium susu, sedangkan tidak semua wulan mau mengkonsumsi susu. Kadang-kadang ada yang tidak terbiasa dari kecil, tahu-tahu wulan disuruh minum susu, tidak mungkin saya rasa ya, karena tidak tersedia enzim laktosa di dalam tubuhnya. Jadi mungkin mereka harus dibekali dengan pengetahuan selain kalsium, kalau untuk supaya tulangnya tetap kuat, apa yang boleh dimakan. Masih ada bahan-bahan lain yang tidak hanya susu, contohnya ada di sayuran hijau, daun-daunan hijau, bayam, daun katuk, daun labu, dan lain-lain. Yang mungkin itu tinggal bagaimana membuat makanannya supaya mereka bisa mengkonsumsi. Gitu ya. Ada banyak cara dan solusi sebenarnya. Baik. Itu masalah kebutuhan energi dan gizi ya. Kemudian pemilihan sumber protein, lemak atau karbohidrat dan juga serat ini Bu Endang ini untuk para wulan. Contohnya kalau pemilihan sumber protein, misalnya ikan ya. Kalau ikan karena dianjurkan tinggi kalsium, nah dipilih ikan yang bisa dimakan dengan tulangnya, contohnya teri. Nah, kalau tidak terbiasa minum susu tadi, kemudian misalnya bandeng di presto, nah itu kan dimakan dengan tulangnya. Kemudian kalau daging, kita pilih daging yang tidak berlemak, ya. Kemudian misalnya susu ya low fat tadi, yang low fat, lemaknya rendah. Kemudian untuk serat kan tetap diperlukan karena biasanya ada gangguan sembelit ya, susah buang air besar, makanya kan sayur, buah tetap diperlukan seimbang tadi. Iya. Jadi itu ya. Iya, kemudian karbohidrat contohnya tepung-tepungan, serealia ya. Dari nasi itu ya. Lemak juga sama, kita pilih lemak yang tidak jenuh. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan jangan terlalu banyak mengolah makanan dengan cara digoreng. Minyaknya Ibu ya. Iya. Baik. Kemudian pengolahan makanan yang dianjurkan ini Bu Dini ini. Ya, kalau pengolahannya tadi sudah disampaikan sama Bu Endang. Jadi menghindari yang menggunakan minyak ya. Jadi seandainya memang benar-benar perlu untuk minyak, misalnya untuk menumis, bisa menggunakan dari minyak nabati. Lebih bagus lagi untuk kesehatan jantung menggunakan minyak olive oil yang itu justru bagus untuk kesehatan jantung. Jadi bukan lagi menggunakan minyak, apalagi kalau dengan minyak yang sudah digunakan berkali-kali, yang sudah menjadi minyak trans yang justru itu merusak kesehatan. Pengolahan yang bagus adalah misalnya dengan ditumis boleh, hanya minyaknya perlu diperhatikan, dikukus, dipanggang, ditim ya, apalagi tetap harus memperhatikan rasa Ibu ya. Ya, tetap. Ya, rasa kalau karena pada manula ini indera perasanya udah berkurang, jadi mereka kecenderungan untuk lebih manis, lebih asin, mereka lebih dibandingkan pada usia-usia sebelumnya. Padahal itu justru harus dikurangi karena resiko ke penyakit hipertensi dan penyakit diabetes mellitus, apalagi kalau yang sudah dengan penyakit itu. Gitu Ibu ya. Baik ya. Pengolahan makanan yang dianjurkan itu tadi, jadi jangan sering digoreng-goreng gitu ya. Kalaupun mau dikukus ya harus dengan rasa yang mungkin tetap sebenarnya bumbunya. Ya, dibikin botok-botok itu kan juga dikukus ya, jadi masih misalnya botok daun-daunan, botok daun labu, botok daun katuk. Itu udah ada justru sayurnya dapat ya. Telurnya bisa masuk, hanya saja kalau namanya putih telur terutama yang bagus untuk golongan wulan.
Oh gitu. dibandingkan kuning telurnya. Karena kuning telurnya kolesterolnya ada di dalam kuning telur. Gitu Santan menggunakan santan encer Santan, iya. boleh. Karena memang kentangnya itu kan lemak ya, Bu. Iya, Ya. lemak. Baik, jadi memang perlu diperhatikan itu ya. Ada pakem-pakemnya sendiri untuk para wulan ya. Baik. Karena wulan itu kan udah mulai menurun ya fungsi-fungsi dalam tubuhnya ya. Terus kemudian makan juga udah mulai dibatasi gitu. Biasanya penyakit-penyakit yang sering timbul itu apa ini, Bu? Dari Ibu Iya. Endang. Biasanya yang sering muncul penyakit degeneratif seperti aterosklerosis, ya penyakit diabetes, gagal ginjal, kemudian juga adanya gangguan osteoporosis itu tadi karena menurunnya hormon estrogen pada saat menopause itu tadi, itu yang sering kali muncul. Jadi kenapa harus mengurangi? Jadi sebetulnya kan kalau kita memberitahukan itu harus gitu kan, kadang-kadang takut ya mau makan apa. Yang penting adalah BMI batasi, kemudian nikmati kan masih boleh mengkonsumsi gula tapi dibatasi, kemudian imbangi Bukan juga dengan semata-mata dilarang gitu, Bu ya. iya. Dan nanti kalau takut makan apa saja jadinya kurang gizi. Iya, jadi Lagi pula kan ngandes yang orangnya penting nanti. tahu Dilarang ya, terus ya. Sudah tua, Semua nggak boleh kurus. makan macam-macam gitu kan. kok nggak boleh makan macam-macam lah, itu yang dikhawatirkan. Jadi boleh tapi dibatasi. Iya, gitu ya. dibatasi. Selain itu penyakit yang sering timbul apa, Ibu? Selain tadi degeneratif tadi itu. Ya, degeneratif itu tadi macam-macamnya. Jadi kadang-kadang status gizi manula saat itu kan ditentukan oleh bagaimana pola makannya di masa yang lalu. Jadi sebetulnya untuk pola makan itu kan tidak diterapkan karena sudah manula mulai menjaga kan enggak. Jadi sebelum-sebelumnya kan kita juga perlu ya. mengatur karena Jadi sebelum manula pun sebenarnya kita sudah harus mulai dalam kandungan itu kan sudah ada. Ya, bagaimana pengaturan makanannya karena mungkin sekarang banyak komplikasi penyakit yang macam-macam itu. Kenapa? Oh, ternyata karena pola konsumsi yang mempengaruhi status gizi saat ini. Iya, Gitu. makanya. Jadi timbulnya pada saat manula itu karena kenapa? Karena menurunnya hormon estrogen tadi, kekebalan menurun dan sebagainya sehingga penyakit-penyakit itu tadi muncul. Makanya pada sering sekali usia-usia saya itu. temukan bahwa kalau misalkan orang sudah ulan ya, udah lanjut usia gitu, kok mereka kecenderungan jadi punya banyak penyakit yang bervariasi, padahal waktu mudanya nggak segitunya gitu ya, Bu Dini ya. Sebenarnya polanya memang bisa jadi sejak muda, misalnya seperti penyakit jantung koroner itu tidak tahu-tahu muncul pada saat ulan, tapi mereka perkembangan penyakit itu sendiri memang sudah 20 tahun sebelumnya memang sudah ada, hanya tanpa gejala atau tidak pernah dirasakan. Jadi seperti penyakit jantung koroner pada usia 20 tahun sebenarnya mulai kalau pola makan tidak diatur, pola hidupnya kurang olahraga dan seterusnya, mulai terjadi penyakit jantung koroner, tapi nanti akan nampak gejala-gejalanya pada saat penurunan fungsi tubuh tadi. Jadi udah mulai ada bibit-bibitnya itu Bu Dini ya. Jadi kalau udah tua udah mulai kerasa semua, keluar penyakitnya. Jadi perlunya kita menjaga kesehatan sejak dini tuh itu ya, Bu ya. Karena pengaruhnya di masa tua nanti. Karena kita kan nggak mungkin tambah muda ya, Bu ya. Tambah tua yang pasti. Iya, itu pasti. Itu penyakit yang sering timbul. Pada saat muda itu peluang untuk pria itu untuk menderita aterosklerosis kan lebih besar peluangnya. Tetapi pada saat wanita mengalami menopause ternyata peluangnya menjadi sama bahkan lebih tinggi. Karena apa? Karena menurunnya hormon estrogen tadi. Jadi yang fungsinya membuat pembuluh darah menjadi elastis, menjadi kaku, ya, karena menurunnya hormon estrogen tadi. Jadi mereka tuh kayak kecenderungan tuh engsel-engselnya tuh kayak udah mulai susah ya gitu ya, kayak nggak ada olinya gitu ya. Baik, kita akan kembali melanjutkan nanti ya Ibu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena selepas jeda pariwara berikut kami juga masih akan melanjutkan tentang memilih makanan sehat untuk warga usia lanjut atau wulan. Tetap di Dhamma TV. Memilih makanan sehat untuk wulan atau warga usia lanjut, itulah tema kita kali ini pemirsa. Masih juga dengan dua orang narasumber dari Poltekkes Kemenkes Kota Malang, para ahli gizi ini ya, ada Ibu Endang dan juga Ibu Dini pemirsa. Ya, sudah banyak pembahasan nih tentang tadi zat gizi yang diperlukan untuk para wulan dan kemudian jenis-jenis penyakit yang sering timbul pada wulan ya. Baik, ternyata pola hidup ketika masih muda atau mungkin pra-wulan pun ya itu juga berpengaruh ketika kita sudah mencapai usia lanjut atau 60 tahun ke atas Ibu ya, dikatakan wulan ya. Baik, tadi menyinggung masalah menopause dan juga osteoporosis itu ya, itu yang masalah yang paling utama ya Ibu Dini ya. Ya, terutama pada wanita.
Kalau misalkan laki-laki dan wanita kenapa berbeda, Bu? Kenapa wanita menopause cenderung? kan wanita selalu ini nanti pasti akan mengalami masa menopause kalau mencapai di usia-usia menopause. Pada usia menopause terutama hormon estrogen yang mulai berkurang bahkan mungkin sudah tidak ada, itu yang menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit yang muncul pada usia-usia di usia wulan ya. Karena hormon estrogen itu kan proteksi bagi tubuh kita, pelindung tubuh kita. Jadi kalau pada saat itu penyakit jantung koroner itu sangat terkait sekali dengan hormon estrogen terutama. Kemudian penyakit osteoporosis dan sindroma menopause itu sendiri juga karena berkurangnya hormon estrogen atau tidak adanya hormon estrogen lagi di dalam tubuh. Kita tahu bahwa pada menopause banyak sekali gejala-gejalanya yang hampir tiap individu tidak sama ya. Kadang ada yang secara fisik kadang-kadang mereka merasa gampang panas, kemudian gampang keringatan, gampang marah dan lain-lain, itu salah satu beberapa gejala-gejala ya, lebih sensitif. Apalagi kemudian secara seksual otomatis berkurang. Iya. Bahkan mungkin sudah tidak ini lagi ya, pikiran seperti itu. Baik, kalau misalkan menopause itu pasti terjadi pada perempuan. Kemudian kalau osteoporosis apakah perempuan dan laki-laki sama di sini ya kalau ketika dia sudah jadi wulan? Iya. Ataukah siapa yang lebih berpeluang ini antara perempuan atau laki-laki? Sebenarnya sama. Sebenarnya laki-laki pun bisa mengalami osteoporosis, hanya pada wulan kecenderungannya lebih tinggi karena salah satunya yang ada di hormon tadi, hormon estrogen, terutama dari kalau tidak biasa olahraga, kemudian pada saat berkurangnya kalsium dalam tubuh, gampang cedera, itu yang menyebabkan terjadinya osteoporosis. Itu sebenarnya bukan penyakit, tapi berkurangnya massa karena kurangnya kalsium dalam tubuh itu akan berkurang pada saat usia lanjut. Makanya perlu didukung dengan zat gizi yang cukup tadi, protein, kalsium, dan teman-temannya, termasuk dengan sinar matahari. Makanya jalan pagi untuk wulan itu sangat penting sekali, karena walaupun kita sudah mengkonsumsi vitamin B, tapi kalau tidak diaktifkan dengan sinar matahari tetap tidak ada gunanya. Gitu ya. Tapi setidaknya osteoporosis bisa dicegah dong, Bu ya. Gitu. Apakah semua wulan juga pasti kena osteoporosis, Ibu Endang? Gak mesti atau gimana? Cara mencegahnya gimana ini? Iya, sebetulnya pada saat menopause itu kan untuk hormon estrogennya kan menurun ya, produksi dari dalamnya menurun. Nah itu kan ada sebetulnya diusahakan dari luar melalui konsumsi makanan. Salah satunya yaitu yang paling ampuh adalah tempe. Ya, kenapa? Nah, karena dalam tempe itu ada zat aktif yang disebut dengan phytoestrogen yang kemampuannya mirip dengan estrogen tapi dari luar. Kemudian juga isoflavon, itu dua zat aktif yang ada di dalam tempe. Ini pembahasan yang episode lalu ya. Iya. Isoflavon, nah ini bisa memperbaiki gejala-gejala atau sindroma yang terjadi pada menopause seperti yang diutarakan Bu Dini tadi ya. Jadi ada gejala seperti berkeringat di malam hari, sensitif dan sebagainya. Itu fungsinya isoflavon adalah memperbaiki itu. Kemudian berarti Bu ya. Mengurangi dan memperbaiki gejala-gejala itu ya. Kemudian untuk phytoestrogen karena kemampuannya sama dengan hormon estrogen, nah tentu saja kan membantu. Estrogen kan fungsinya juga membantu absorpsi daripada kalsium. Jadi dengan dibantunya phytoestrogen dari makanan itu kan diharapkan bisa membantu absorpsi daripada kalsium tadi. Ya. Jadi kalau untuk tempe, kadang-kadang kita makan dalam jumlah langsung banyak, itu kan tidak mungkin. Nah, itu biasanya yang dianjurkan adalah susu kedelai. Itu mungkin yang bisa dikonsumsi oleh wulan. Tetapi ada catatan. Kadang-kadang untuk wulan ini kan ada gangguan yang namanya asam uratnya tinggi. Nah, ini adalah perkecualian. Kalau memang asam urat tinggi ya berarti jangan mengkonsumsi dari itu ya. tempe ya, dan hasil olahannya ya. Jadi tempe manfaatnya bisa untuk ini ya, mencegah osteoporosis dan juga menopause tadi itu ya, yang hormon-hormonnya kan diganti ya. Karena ada isoflavon dan phytoestrogen yang terkandung di dalam tempe tadi.
Jadi ini pentingnya sebenarnya sebelum kita jadi wulan ya, kita sudah harus mempersiapkan dari sekarang gitu ya, makanan-makanan sehat juga ya. Baik. Kemudian kalau untuk selain para ini ya penderita osteoporosis ataupun mungkin yang sudah menopause itu, makanan-makanan yang lain ini yang perlu ditekankan lagi, dianjurkan atau mungkin yang dilarang apa ini, Bu Nini? Yang dianjurkan apa, yang dicegah apa? Kalau yang dilarang otomatis yang justru yang enak-enak pada saat masa usia dewasa sudah dikonsumsi pada saat ini sudah harus dikurangi. Intinya sih bukan berarti tidak boleh makan, tapi boleh, hanya sudah sangat dibatasi pada usia wulan. Terutama kalau sudah mengalami penyakit degeneratif, ya memang harus benar-benar jeli bisa memilih bahan makanan mana yang boleh dan tidak boleh. Karena sudah ada ini Bu ya, garis keturunannya seperti itu ya. Karena sudah diikuti dengan penyakitnya. Jadi misalnya diabetes mellitus, ya tentu saja harus bisa memilih bahan makanan yang tepat untuk penyakitnya. Hipertensi ya harus mengurangi, tidak hanya mengurangi di konsumsi asin-asin, tapi juga mengkonsumsi bahan makanan hewani dan lain-lain yang berlemak-berlemak. Ya seperti tadi untuk yang asam urat, terutama kalau pada usia wulan kan kadang-kadang gampang linu-linu, ini rematik apa ini asam urat, ya rata-rata memang harus mulai mengurangi konsumsi misalnya jeroan yang ada di hati, usus, jantung yang biasanya itu mungkin pada saat usia dewasa enak ya, apalagi dicari itu. Ya. Nah pada saat usia itu, usia wulan ya memang sudah harus dihindari, tidak boleh sama sekali, apalagi dengan yang mempunyai penyakit asam urat tadi ya, harus rendah konsumsinya. Kemudian rendah kolesterol, jadi harus bisa memilih misalnya seafood, udang, kepiting, kerang dan teman-temannya itu juga mulai dikurangi. Untuk sumber protein bisa memilih daging yang tanpa lemak, daging sapi, daging ayam tanpa lemak, kemudian ikan terutama karena sudah ada apalagi yang bisa dimakan dengan duri, ada kalsium di sana. Kemudian telur, konsumsi telur, kalau untuk putih telur saya rasa kalau selama tidak ada gangguan metabolisme protein misalnya penyakit ginjal, masih bisa mengkonsumsi putih telur setiap hari. Hanya saja untuk kuning telurnya harus dibatasi 1 minggu maksimal 2 kuning telur ya. Jadi itu ya makanan yang mungkin tadi ya yang dianjurkan juga ya. Selain untuk konsumsi serat ya. Kalau untuk karbohidrat, memilih karbohidratnya yang kompleks. Karbohidrat kompleks itu misalnya ada di serealia. Kemudian seratnya, terutama karbohidrat kan identik dengan konsumsi serat ya. Serealia, kacang-kacangan. Misalnya kadang-kadang karena kondisi gigi mereka kan juga kondisi gigi yang sudah mulai goyang, kok tidak harus setiap hari juga makan nasi, tapi bisa dengan mengkonsumsi seperti sereal-sereal ya. Bu, ya. Makanan jadi yang mungkin komersil, hanya saja perlu diperhatikan di kotak makanannya itu kan ada komposisi, apakah di sana ada natrium yang terlalu tinggi sehingga tidak bisa dikonsumsi oleh mereka. Tapi konsumsi sereal pada usia wulan itu masih bisa dikonsumsi sebagai makanan pengganti sarapan pagi misalnya untuk makan malam ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya ada takaran-takarannya juga, dan ada beberapa makanan yang sebenarnya dihindari dan harus ini juga ya, dianjurkan juga ya. Kemudian Bu Endang, variasi makanannya itu harus yang kayak apa? Jadi untuk variasi, jadi tetap sebetulnya sebetulnya makanannya kan sama ya, 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan, itu yang dianjurkan. Dan di tiap kali makan itu diupayakan seimbang. Seimbang, ada makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, kemudian sayur buah. Nah, jadi komposisinya seperti itu, kemudian dengan memperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dini tadi. Di bahasan yang lalu dibahas tentang ini ya, variasi makanan dari sehari itu kita paling tidak harus bermacam-macam makanan yang kita konsumsi itu Bu ya. Aneka ragam. Kalau untuk wulan gimana? Ada persamaan atau perbedaan dengan yang masih muda? Sebenarnya tetap sama ya, tidak ada berbeda, hanya perlu diperhatikan jumlahnya. Pemilihan bahan makanannya, misalnya sumbernya tetap sama, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, termasuk juga air. Tapi ada beberapa yang perlu diperhatikan, seperti mana yang harus ditingkatkan, seperti Fe, asam folat, dibandingkan sebelumnya. Tetapi ada juga yang perlu dikurangi, misalnya konsumsi lemak, konsumsi karbohidrat yang murni, konsumsi kolesterol ya.
Tetapi ada yang misalnya ditambah air ya, biasanya dengan 8 gelas sehari, pada usia wulan justru ditingkatkan lagi jadi 10 gelas per hari. Jadi biar mungkin paling tidak untuk pelemasan itu ya, sel-sel yang udah mulai kaku gitu ya. Baik, itu tadi variasi makanan ya Bu ya. Kemudian tips nih, tips-tips dari para pakar gizi ini untuk para wulan ini, apa ini yang untuk masalah kesehatan ya atau makanan sehatnya, Bu Dini? Yang pertama, mengkonsumsi makanan tetap dengan prinsip menu seimbang untuk usia wulan ya. Jadi berbeda antara usia-usia sebelumnya, terutama yang dengan penyakit ya. Jadi mengkonsumsi sesuai dengan jumlah, jenisnya harus sesuai dengan usianya. Memilih bahan makanan yang tepat, kemudian mengolah bahan makanan yang sesuai, tidak lagi mengurangi dengan yang digoreng ya. Kemudian konsumsi air, minum cukup. Misalnya kebiasaannya kalau untuk usia wulan kan kadang-kadang pagi minum kopi, harus kebiasaan minum kopi tidak bisa dihilangkan. Boleh-boleh saja, tapi karena ada bisa yang dengan penyakit jantung koroner dan hipertensi harus dikurangi ya. Jadi boleh-boleh saja tapi encer ya. Jadi kopi encer, teh encer. Nggak boleh terlalu kental ya. Ya, kemudian manisnya juga sudah harus dikurangi. Saya rasa itu tips-tipsnya ya. Kalau untuk Bu Endang, ntar dulu Mbak ya, kita tahan dulu. Baik pemirsa, kembali jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali masih dengan memilih makanan sehat untuk wulan bersama dengan Ibu Endang dan Ibu Dini. Kembali di Dhamma TV dalam acara Stetoskop, pemirsa, masih dengan tema memilih makanan sehat untuk wulan warga usia lanjut bersama dengan para pakar gizi dari Poltekkes Kemenkes Kota Malang. Baik, tadi sudah disinggung tentang beberapa ini ya, tips-tips ya Ibu ya untuk cara istilahnya memberikan makan yang sehat untuk para wulan ya, gizi seimbang dan takaran-takarannya. Sekarang saya ingin tanya, tadi kan disinggung masalah ini ya, hal penting yang diperhatikan ya, kayak semacam menjaga istirahat, pola makan dan juga olahraga. Nah itu olahraga yang disarankan untuk para lansia itu atau mungkin wulan itu yang seperti apa ini? Bu Dini mungkin. Kalau olahraga tentu saja berbeda dengan pada saat usia dewasa atau usia muda dia, karena ada penurunan, terutama kalau yang ya jangan memilih olahraga yang gampang menyebabkan cedera tulang terutama, karena apalagi yang sudah dengan resiko osteoporosis. Jadi mungkin olahraga yang aman untuk mereka, terutama yang perlu diperhatikan itu intensitasnya, durasi waktunya tetap harus tidak boleh sebentar. Jadi kalau dengan tenaga yang ngos-ngosan ya otomatis tidak bisa lari maraton ya, tapi mungkin bisa memilih dengan jalan pagi, jalan cepat pada saat pagi, atau olahraga-olahraga yang masih memungkinkan, misalnya bersepeda, golf, kemudian tetap yang harus dengan gerak tubuh ya, terutama masih memfungsikan tulang-tulang dalam tubuhnya. Yang lebih penting lagi harus terpapar dengan sinar matahari, karena dia sangat membutuhkan sekali vitamin D dari sinar matahari. Jadi itu pilihan olahraganya, tapi tidak bisa lagi apalagi yang dengan kondisi punya penyakit jantung tapi dia masih kepengen berenang atau kepingin dengan fitness yang penting diperhatikan dia masih bisa intensitas waktu yang masih tetap minimal 30 menit, dan itu harus dilakukan reguler setiap hari. Apalagi kalau sudah mereka tidak bekerja kan masih punya banyak waktu bangun tidur, masih bisa olahraga di sekitar rumah dengan yang rileks ya. Jadi tidak hanya pokoknya olahraga, tapi juga dia rileks, mendapatkan sinar matahari yang cukup, olahraga yang sesuai dengan usia bulan. Jadi kalaupun senam pun juga nggak bisa seperti yang orang pada umumnya Ibu ya. Saya rasa senam-senam untuk manula sekarang sudah banyak perkumpulannya ya. Kita lihat kadang-kadang di satu komplek ada khusus senam untuk wulan, yang ada kadang khusus untuk wanita, ada yang kumpulan wanita dengan pria yang. Tapi kadang kalau di desa kan kita masih ini ya kurang ya kalau misalkan. Ya kalau di desa memang kurang diperhatikan soal olahraga ini ya. Mungkin cara pengganti olahraga yang kayak senam gitu di desa apa ini? Kalau di desa mungkin karena mungkin aktivitas mereka masih ada ya, karena mereka masih jalan sebelum menuju ke ladang, ke sawah, mereka kan harus berjalan. Jadi mungkin mereka masih punya aktivitas gerak olah tubuh walaupun bukan olahraga jenisnya. Karena tapi saya rasa mungkin sama untuk posyandu di desa, yang untuk posyandu wulan itu sudah mulai ada. Jadi mereka
sudah mulai bersosialisasi untuk berkumpul melakukan aktivitas olahraga bersama. Jadi nggak malu ya? Ya mungkin di hari-hari yang mereka tidak bekerja ke sawah ke ladang ya. Jadi komunitas wulan ya? Sudah ada di beberapa desa ya mungkin. Sekarang saya ingin dicontohkan ya oleh Ibu Endang ya, tadi kan udah membahas masalah menu-menu ya. Ini contoh menu yang dalam sehari untuk para wulan itu Ibu. Ini seperti apa contoh-contohnya? Pada prinsipnya kan sama dengan menu orang dewasa pada umumnya. Hanya di sini yang lebih diperhatikan mungkin pengolahannya. Karena gigi sudah mulai tanggal, mungkin yang usia-usia 70 tahun. Nah, ini diperhatikan pengolahannya dalam bentuk lunak. Kalau orang barat pagi bisa pakai cream soup, misalnya roti, cream soup ada susu. Nah, tapi kalau orang Indonesia menyesuaikan, nasi pecel pun boleh. Yang penting tidak terlalu merangsang untuk bumbunya, karena kan sudah ada gangguan pencernaan ya. Kemudian peyek teri, kan terinya tadi sumber kalsium. Tapi kalau misalnya sudah ada gigi yang tanggal, nah ini biasanya ya bisa diganti botok teri gitu ya. Jadi sama kok, hanya pengolahannya. Jadi begitu kita melihat ada menu-menu, oh yang manula berarti biasanya lunak. Itu. Kemudian siang biasanya kan yang lebih segar gitu ya, ada berkuah. Nah itu. Kemudian malam ya bisa tumis juga bisa ya. Tadi kan misalnya daun katu itu kan juga kalsiumnya tinggi dari jenis sayuran, bisa kita gunakan ya. Kemudian susu sari dele, mau tidur minum susu sari dele bisa. Kemudian untuk snack-snacknya ya sama, tentunya bukan makanan kering yang keras gitu ya, tentunya yang lunak itu yang disarankan. Jadi prinsipnya sama, hanya bumbunya jangan terlalu yang merangsang, kemudian pengolahannya dibuat lunak begitu saja. Bukan terus bubur enggak, misalnya nasi tim bisa, atau dibuat agak lunak begitu. Jadi kalau pagi bisa makanan yang lunak ya, kayak pecel tapi yang lunak, kemudian boto atau apa itu ya. Tapi kalau udah malam atau mungkin siang udah mulai yang panas ya, jadi sayur bening, berkuah itu, sup itu udah mulai cocok kan untuk mereka. Prinsipnya sama. Tapi ya cara pengolahannya tadi itu Ibu ya. Baik, kepada Ibu Dini lagi nih Bu ya. Tadi kan sudah disinggung juga oleh Bu Endang tentang snack ya. Berarti kan makanan ringan atau pendamping untuk para manula. Emang masih boleh ya makan snack ya? Masih boleh, hanya kebiasaan manula. Apalagi kalau yang di desa itu kan pagi-pagi mereka justru ketemunya bukan dengan makan. Mereka bangun pagi kadang-kadang minum teh atau kopi, kemudian makan gorengan, singkong rebus, kemudian ketela rebus, itu kan yang biasa mereka konsumsi. Hanya sebenarnya selingannya sebenarnya sama, jajan pasar itu kan sudah terbiasa untuk para manula. Hanya memilih selingan yang tepat, yang sehat, ya sebenarnya tidak harus dengan sumber karbohidrat itu saja. Mungkin perlu dipertimbangkan buah-buah juga bagus. Selingan itu tidak harus dengan yang selingan berat. Saya rasa kalau dengan sumber karbohidrat, kalau dengan porsi makan yang besar, apalagi kalau di desa konsumsi nasinya kan mereka lebih banyak, apalagi kalau sudah kerja di ladang, sudah usia tua, nasinya kan yang banyak ya. Karena untuk tenaga, mereka menganggap itu sumber tenaga mereka di nasi. Sebenarnya mungkin bisa diganti dengan selingan makan buah. Saya rasa untuk wulan makan buah masih bisa ya, walaupun mungkin kalau sudah tidak bisa menggigit apel tapi bisa dengan di jus, atau mungkin bisa dianjurkan. Kalau enggak mungkin bisa dengan diolah dengan di setup, dibikin setup jadi diminum hangat ya. Mungkin dengan apel itu kan kalau di setup apelnya sudah lunak ya. Jadi dia masih bisa. Saya rasa kalau untuk konsumsi buah dan sayur dalam satu hari kita hampir sama menganut yang 5 to 6 times per day ya, jadi 4 sampai 5 kali, 4, 5, 6 kali untuk konsumsi sayur dan buah. Jadi setiap kali makan harus selalu ketemu dengan sayur atau buah. Kalau buahnya tidak ketemu di makan utama, bisa digunakan di pada saat selingan. Buah-buahan saya rasa banyak yang boleh dikonsumsi, asal tidak ketemunya dengan durian, kemudian sawo, anggur yang terutama dengan penyakit-penyakit yang tidak sama sekali tidak boleh. Saya rasa buah pisang, buah pepaya masih aman dikonsumsi untuk wulan.
pada dasarnya hampir sama ya seperti yang masih dewasa ya Ibu ya. Sama. Cuman itu tadi ya perlu diperhatikan Ya, banyak dikondisikan untuk para wulan nih. Kalau giginya sudah tidak bisa menggigit, ya mungkin bisa diolah dengan cara yang lain. intinya snack masih boleh ya itu ya. Snack Asalkan boleh. bukan ciki itu kan Ya, kita kecil ya. terutama karena snack itu kan kita identiknya dengan snack yang digoreng ya Mbak. Jadi snack-snack itu kan kita ya paling pisang goreng, kemudian apalagi snacknya yang goreng-gorengan, itu saya rasa kalau Jangan dalam terlalu satu banyak hari ya. dikonsumsi berkali-kali, bangun pagi-pagi sudah minum kopi dengan 3 gorengan, itu sudah berapa lemak yang dikonsumsi ya. Betul. Secara nggak sadar itu Ibu Ya, ya sebenarnya ya. ya Tapi sebenarnya tidak hanya untuk wulan sih, untuk kita yang dewasa pun sebenarnya tidak bisa seperti tidak itu. disarankan gitu Ya. ya. Baik. Kemudian kalau gitu untuk makan-makan olahan ini Ibu Endang ya kayak junk food atau apa yang sekarang lagi beredar gitu itu apakah masih boleh untuk para wulan mengkonsumsinya? Iya, yang dianjurkan itu kan yang alami, ya, misalnya yang bumbu, karena kebanyakan kalau sudah usia wulan ada gejala hipertensi, nah mengurangi garam, nah untuk mengatasi rasa hambar biasanya bumbu-bumbu alami itu yang diperbanyak, bawang putih yang banyak karena ada penelitian kan bawang putih justru bagus untuk hipertensi, ada penelitian. Caranya gimana itu Bu diapakan? Dicampurkan di bumbunya, jadi ada lengkuas, salam, jadi untuk garamnya dikurangi, tetapi bumbu-bumbu alami itu yang ditambahkan. Kadang-kadang ditambahkan misalnya MSG, nah itu kan sama saja sebetulnya karena monosodium glutamat, sodium Nyedap sama ya? dengan garam, natrium. Nah, itu. Jadi kadang-kadang mereka enggak mengkonsumsi garam, tapi untuk penyedapnya ini yang ditambahkan banyak. Nah ini justru sama sebetulnya, menambahkan natrium. Jadi yang disarankan memang yang alami, mengurangi makanan seperti soft drink, bahkan kopi pun yang kental kan dikurangi, disarankan yang encer. Tapi pada dasarnya masih boleh walaupun dengan skala kecil ini. Iya. Baik, tentang snack sudah, kemudian junk food. Untuk para lansia yang mungkin saja waktu mudanya malah kurang gizi gitu misalkan Bu ya. Iya. Nah itu kalau misalkan udah wulan itu gimana itu? Apakah kita perlu memperbaiki gizinya atau gimana ini? Ya, Karena tetap kan ya harus diperhatikan. Kalau waktu mudanya kurang gizi, terus kemudian harus dengan batasan-batasan pada usia wulan, nantinya malah akan semakin kurang gizi. Jadi tinggal kulit dan tulang jadinya pada saat usia wulan gitu ya. Ya Jadi tetap gimana? harus dengan pedoman seimbang, menu makanan yang seimbang itu tetap harus diperhatikan. Karena pada saat wulan itu kan indera perasanya kan menurun, nafsu makannya menurun, bahkan semakin turun nanti ininya, tidak ada nafsu makan, kurang gizi. Nah kan itu. Kemudian gigi sudah mulai tanggal, Tidak bisa makan apa-apa. peristaltik usus mengalami penurunan dan sebagainya. Nah itu kan juga akan menambah kurang gizi Iya, lagi. apalagi kalau gitu. sudah gampang diare. Iya. Ya. Jadi sejauh ini menurut Ibu ya selaku ahli gizi ya di Poltekkes Kemenkes itu sering ditemukan masalah-masalah apa aja yang berkenaan dengan para wulan ini untuk masalah gizi ini? Rata-rata bagi mereka kalau yang sebenarnya kalau yang pada usia-usia pada awal-awal usia wulan tidak terlalu ini ya, tapi kebanyakan pada usia itu penyakit degeneratif yang muncul. Jadi bagaimana menyeimbangkan konsumsi makanan sudah usianya wulan, kemudian muncul penyakit degeneratif, apalagi kalau yang sudah dengan komplikasi. Biasanya diabetes mellitus usia 40 tahun sudah diabetes mellitus. Usia 60 tahun sudah mengalami komplikasi yang lain, misalnya sudah mengenai ginjal dan lain-lain. Otomatis pembatasannya juga akan lebih banyak lagi pada usia wulan. Itu yang sering masalah-masalah yang sering kami hadapi pada saat usia wulan, yang dengan penyakit degeneratif selain osteoporosis ya. Tidak hanya kurang gizi Bu Dini, malah sebaliknya, kadang malah obesitas itu ada, kegemukan itu juga ada. Gitu Bu ya. Iya. Tapi paling tidak kalau misalkan ada permasalahan seperti itu ada ya selalu solusi ya untuk masalah-masalah mereka Ibu ya. Tapi pada dasarnya walaupun masih usia dewasa atau masih muda pun sebenarnya kita berpotensi Ibu ya untuk itu tadilah penyakit yang macam-macam itu tadi ya. Baik. Kemudian terakhir ini Ibu, harapan ke depan selaku ahli gizi ya ke depannya untuk para wulan di Indonesia atau mungkin di Malang pada khususnya ini apa ini? Mulai dari Ibu Endang dulu. Iya, jadi kita yang muda-muda ini mestinya juga memperhatikan wulan, karena insya Allah kita nantinya kan juga pasti menuju jadi ke wulan, sana. Ya, jadi untuk pola makannya kita perhatikan, kemudian tadi menghindari stres, ya, kemudian
bagaimana lifestyle-nya kita perhatikan. Kuncinya kan itu bagaimana supaya walaupun wulan itu tetap sehat dan ceria. Jadi kesehatan mungkin memang bukan segala-galanya, tapi tanpa sehat hidup kita juga tidak akan berarti. Gitu. Jadi sehat adalah kunci utama Ibu ya. Mulai kita lahir sampai kita di ujung usia pun kesehatan memang penting sekali Ibu ya. Baik. Ibu Dini ingin menambahkan harapan ke depan? Iya, kalau sekarang kan karena ada usia harapan hidup yang semakin meningkat, diharapkan pada usia wulan pun masih ada produktivitas bagi para wulan ya, sesuai dengan kapasitasnya. Jadi pada usia wulan pun jangan merasa bahwa sudah habis masanya, tapi masih bisa berkreasi. Mungkin masih bisa mengembangkan hobinya ya, walaupun dengan batasan-batasan, tetap dengan pola hidup yang sehat, dengan menganut tidak hanya bagaimana mengatur gaya hidup, tapi juga mengatur pola makan, olahraga. Jadi bisa tetap menjadi seorang wulan yang sehat, bahagia dan ceria tadi ya. Hanya bedanya cuma umur gitu aja. Beda umur saja. Jadi walaupun usia boleh tua tapi hitam ditinggalkan. Iya. Ya. Tapi tetap ya, jiwanya tetap jiwa muda. Cuman ya itu tadi ya, perlu ada pembatasan ya. Kalau dulu sukanya melancong kemana-mana udah yang jinak, sekarang udah wulan, jadi harus dikurangin dengan cara yang lain nih Bu ya. Iya, karena namanya sudah usia tua ya, seharusnya menjadi panutan bagi usia yang lebih muda. Tadi tuh MC tuh ya, memang cucu itu juga termasuk olahraga yang olahraga murah ya, hiburan lagi ya. Hiburan. Kan, ya. Baik, mungkin itu saja yang perlu saya tanyakan Ibu ya. Jadi kita berharap kedepannya kita masih akan bisa dapatkan tema yang lebih menarik dari Ibu berdua dari ahli gizi ini ya. Terima kasih atas kehadirannya di Dama TV kali ini untuk Ibu Endang dan Ibu Dini. Iya. Pemirsa Dama TV, demikianlah perbincangan kami ya dalam stetoskop edisi kali ini dengan tema memilih makanan sehat untuk wulan atau warga usia lanjut. Nah, untuk Anda yang mungkin di dalam anggota keluarga Anda ada yang sudah memasuki usia wulan, itu perlulah kita menjaga ya pola makan gizi seimbang mereka, ataupun mungkin beberapa permasalahan yang mungkin timbul ya pada bulan yang ada di sekitar Anda. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya kita harus sadar bahwa kedepannya kita akan juga menjadi wulan atau warga usia lanjut. Maka dari itu, dari sekarang marilah kita menjaga lifestyle atau gaya hidup kita lebih sehat lagi, kemudian menjaga banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin kurang perlu, dan makanan-makanan yang paling tidak harus kita mulai kurangi atau hindari. Demikian dari Studio Dama TV, saya Farah Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Dama TV, selalu damai di hati.